Sahabat hijau, siapa yang tidak kenal durian si raja buah ini? Kelezatannya bahkan sudah diakui dunia internasional. Dan kini mulai banyak negara yang ingin mendatangkan buah durian untuk dinikmati sebagai hidangan yang berkelas. Dan tentu saja ini akan menjadi peluang yang sangat menggiurkan sebagai komoditas ekonomi negara. Durian merupakan jenis tumbuhan tropis yang berasal dan hidup di wilayah Asia Tenggara. Indonesia sangat diuntungkan secara letak geografis dan musimnya. Ini terbukti dari berbagai varietas tumbuh tersebar di sepanjang kepulauan Nusantara ini. Sayangnya, meskipun durian tumbuh subur membentang, namun nyatanya Indonesia masih kalah saing dengan negara-negara tetangga dalam mendulang devisa dari si raja buah ini. Sahabat hijau, yuk kita ulas betapa menggiurkan potensi komoditas durian di kancah global. Akankah kita merasakan manisnya atau hanya getirnya? Perdagangan durian secara data ini terlihat meningkat drastis baik dari segi ekspor maupun dari segi impor. Data ekspor durian di Indonesia terlihat naik pesat meskipun sempat anjlok di tahun-tahun sebelumnya karena pandemi. Data dari PPS menunjukkan ekspor durian Indonesia pada tahun 2021 sebesar 50 ton. Kemudian di tahun 2022 meningkat menjadi 227 ton. Lalu di data terakhir di tahun 2023 mencapai hampir 600 ton. Sedangkan peluang terbesar pasar ekspor durian dunia adalah negara Cina. Ini tercatat di FAO bahwa Cina lah importer utama durian yang membeli rata-rata tahunan sekitar 740.000 ton. Dan ini berjalan selama tahun 2020 hingga tahun 2022. Dan angka ini setara dengan 95% dari impor durian dunia. Berdasarkan data perdagangan Cina yang dikutip oleh Asosiasi Eksportir-Importir Buah-buahan dan Sayuran Segar Indonesia, setiap kenaikan 1% penduduk Cina yang mengkonsumsi durian, maka itu akan menarik nilai penjualan buah tersebut sebesar 1,7 miliar US dollar atau setara dengan 27,63 triliun. Dengan total nilai impor sebesar 8 miliar US dollar per tahun, itu artinya penduduk Cina yang mengkonsumsi durian belum mencapai 5%, sehingga potensi kenaikannya masih sangat besar. Dan di mana sebagian besar komoditas durian yang diterima oleh Cina ini tercatat berasal dari Thailand. Dan disusul kemudian Vietnam dalam beberapa tahun terakhir ini. Cina sendiri ini menetapkan standarisasi yang ketat pada impor durian. Dan saat ini hanya mengizinkan mengimpor dari beberapa negara saja yang sudah kompeten seperti Thailand, Vietnam, Filipina, dan juga Malaysia. Dan ini belum termasuk Indonesia.
Berdasarkan unit informasi industri yang tersedia, syarat untuk pasokan impor ke Cina ini mewajibkan petani dan unit pengemasan harus memberikan bukti dokumentasi yang menunjukkan standar fitosanitari dan juga kualitas yang diperlukan, dan juga termasuk catatan pengendalian hama dan penelusuran produk. Dan syarat inilah yang akhirnya sangat sulit bagi eksportir baru seperti misalnya Indonesia untuk mendapatkan akses ke pasar Cina. Secara kebun durian di Indonesia ini masih banyak yang dikelola secara konvensional, sehingga para petani durian masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal. Kuantitasnya sih oke ya, tapi untuk kualitas masih jauh kalau untuk masuk ranah ekspor. Meski beberapa tahun ini harus diakui, semakin meningkat juga petani yang sudah menerapkan sistem perkebunan yang lebih modern atau berbasis teknologi. Dan ini masalah klasik dari dulu hingga sekarang. Belum ada sinergi yang apik antara petani dengan pemangku kebijakan. Dan kondisi ini beda sekali dengan negara pesaing seperti Thailand, Vietnam, ataupun Malaysia, yang notabene mereka belajar pertanian ke Indonesia. Sekarang kita yang tertinggal jauh dari mereka. Sahabat hijau, berdasarkan data terbaru, produksi durian di Indonesia memang terus mengalami peningkatan sejak beberapa tahun terakhir. Mulai tahun 2021 total produksi 1,35 juta ton. Lalu angka ini naik menjadi 1,58 juta ton di tahun 2022. Dan ini menunjukkan kenaikan sebesar 17%. Kemudian pada tahun selanjutnya, pada tahun 2023, produksi durian ini tercatat 1,85 juta ton atau naik lagi sebesar 17,1% dari tahun 2022. Dan 10 provinsi penghasil durian terbanyak berdasarkan BPS diantaranya adalah Jawa Timur menempati nomor 1, kemudian disusul Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Banten, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Aceh, kemudian Kalimantan Barat. Produksi yang terus meningkat setiap tahunnya nampaknya juga bebarengan dengan meningkatnya konsumsi durian di Indonesia sendiri. Sejak tahun 2021 hingga tahun 2023, tercatat bahwa konsumsi durian dalam negeri naik terus rata-rata 12% per tahunnya. Sedangkan pada tahun 2023 mencapai level 1,4 juta ton. Nah, kenaikan konsumsi yang signifikan inilah yang akhirnya justru harus mengimpor durian dari Malaysia untuk memenuhi permintaan domestik. Artinya, ketersediaan buah durian di Indonesia ini sepanjang tahun ada. Meski demikian, hanya 6% produksi durian yang mengisi pasar ekspor, sedangkan 90% untuk mengisi kebutuhan domestik. Dengan potensi yang sangat bagus disertai tantangan yang juga tidak mudah tentunya untuk membuat durian menjadi komoditas ekspor unggulan Indonesia, satu-satunya cara adalah dengan budidaya durian yang melibatkan teknologi pertanian tercanggih, menerapkan pekerjaan sains, riset untuk memastikan ekologi tidak rusak
dan kebutuhan terpenuhi yang tentu saja membutuhkan modal dan juga perhatian yang sangat besar. Tujuannya adalah supaya kualitas dan juga kuantitas durian produksi Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara pengekspor durian lainnya. Dan pekerjaan besar ini tentunya tidak dapat berjalan tanpa sinergi yang apik antara pemerintah dengan petani. Baik sahabat hijau, pasar global durian begitu nyata mampu mendulang devisa yang nilainya fantastis. Namun sekali lagi, dapatkah kita merasakan manisnya potensi ini atau malah merasakan pahit getirnya sebagai petani yang jelas-jelas masa depannya akan dihabisi oleh para komprador dan oligarkor yang bersimbiosis dengan pemangku kebijakan rakus. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Saya Jo, salam Ijo Semilir.